Okay guys, back again with me, GK Perkasa as the CEO of Rumble Night Promotions. Welcome back to Rumble Night War Games Face to Face. Kali ini kita kedatangan dua fighter yang merupakan komen event kita. Fighter, dipersilakan. Halo, Jason. Halo. Halo, Kevin. Oke, seperti biasa, aku pasti nanya gimana kesan kalian untuk ketemu pertama kalinya di face to face kita malam ini. Dari Kelvin dulu. Aku sih wow ya. Aku udah off selama 2 tahun. Habis itu sekarang aku comeback ke fightnya ini. Kayak aku di offer fightnya ini kayak dua minggu setengah sebelum kayak War Games, jadi aku cuma prepare 2 minggu. Aku kayak oke, ya udah aku bakal fight. Tapi aku kira dia bakalan nerima, tapi ya udah kayak here we are, ya udah we're gonna fight, we'll see. Dari Jason. Untuk saya, apalagi lawan saya ini Kelvin ya, orang yang paling tak terkalahkan katanya. Menurut saya katanya. Nggak tahu nanti kita lihat atas ring aja. Gimana? Bisa kalah apa enggak? Nggak bisa. Siapa nggak bisa? Kayak sendiri pun kayak percaya. Coba cari tuh dalam hatimu, percaya nggak Ki bisa ngalahin aku? Jujur aja, realistis. Ada banyak orang sini realistis ya. Kalau masalah percaya diri, saya percaya karena saya punya Tuhan. Percaya dirimu tuh nggak cukup. Kayak punya Tuhan, semua orang punya Tuhan juga di sini. Semua orang percaya sama Tuhan. Tuhan itu, kalau Tuhan itu adil. Kalau kamu kerja keras, kamu tuh dikasih apa yang kamu mau. Sedangkan kamu baru selesai mabuk-mabukan. Bener nggak? Iya, tapi saya... Ya udah, segitu aja. Gimana Jason tanggapannya? Kalau masalah kayak gitu, saya yakin kerja keras saya selama ini bisa. Selama ini berapa lama, bisa lebih spesifik? Mungkin basic saya di silat. Selama itu saya sudah latihan, persiapan. Jurus apa? Kayak jurus? Lihat aja nanti di atas ring. Spesifik dong, jangan dong kayak fighter-fighter yang lain. Kalau nanti lihat aja, kita kasih lihat di atas ring, fresh pokoknya. Nah, dari Jason sendiri nih, melihat Kelvin yang undefeated Bali. Ini bukan katanya ya, berdasarkan bisnisku sendiri. Kenapa Jason ngambil fight ini? Pengen for hal yang the menantang. fame, untuk fame sama uang sama jadi tumbalku. Udah realistis bro, bener nggak? Gimana, terima nggak Jason sama tanggapan Kelvin? Kalau masalah kayak gitu enggak ya. Aku lebih suka hal yang menantang. Berarti yang dibilang sama Kelvin tadi nggak benar. Mau coba cari pengalaman, mau cari hal yang menantang. Nggak bakal kita dapat pengalaman lawan aku bro. Kita datang sana, spak, KO, selesai. Pengalaman apa yang bisa kita dapat? Kayak bakal masuk komen event gara-gara aku, kayak bakal dibayar nih gara-gara aku. Kalau nggak itu ya udah nggak ada orang yang tahu kayak aku bakal kayak siapa Justin. Justin sendiri ada nggak experience sama fight MMA atau ini debut? Debut pertama MMA. Ya, apalagi debut realistis. Kelvin sendiri rekornya 4-0 ya? MMA amatir. Memang amatir. Kalian main di rules amatir kan? Amatir. Seberapa pede Justin lawan Kelvin? Mau pakai persentase boleh atau mau pakai perbandingan, misalkan Kelvin tuh seperti ini orangnya, jadi makanya aku pede. Kalau masalah berapa persen, Jangan bohong. Belum. Jangan bohong. ya emang nggak bohong. Ya Emang udah. belum yakin. Emang katanya, bukan katanya sih, emang dia atlet MMA. Saya main di rusnya dia. Itu hal debut saya pertama, tapi situ saya nggak gentar. Tapi akankah itu dipakai alasan bahwa ini debut pertamaku? Enggak. Semisal Justin kalah, bakal nggak itu dijadiin alasan? Bukan semisal saat Justin kalah. Benerin. Ini bukan alasan sih. Emang ini karena lawan saya ini bukan main-main lagi. Dari Kelvin sendiri, kenapa mau ngambil fight ini lawan Justin? Sementara Justin ini nggak punya experience di MMA. Aku lagi nyari musuh kemarin yang aku pengen kejar tuh sebenarnya si Opet Hama tuh. Tapi ya udah aku kasih dia, the money is there, the offer is there. Dia nggak ada, dia lari kabur. Kira-kira kenapa? Takut lah, realistis dia takut, dia lawan Eddie Boxing takut, lawan aku takut, sekarang kabur. Oke, monyet. Pure takut berarti. Takut, realistis sama kayak dia orang. Nggak lari. Tapi takut. Jangan bohong. Realistis, jangan bohong bro. Aku udah
pengalaman di fight itu bertahun-tahun. Aku tahu kapan fighter itu percaya diri, kapan fighter itu takut. Aku tahu apa yang bakalan keluar nanti dari cara kayak masuk ring, dari apa yang kayak pikir, dari semua aku udah tahu. Aku udah ngerasain ya. Kalau kayak misalkan ngerasa aku nih kayak baru di sini, aku udah lama banget bro di fight game. Udah kebaca banget dia. Beda cak silat, bela diri tradisional yang ditandingin di misalkan karate, yang turnamen-turnamen sama combat sports itu jauh beda. Nah, tapi all that aside, aku respect kayak nerima fightnya, kayak berani, aku bagus. Jadi menurut Kelvin, Jason nih ambil fightnya ini termasuk nekat nggak? Nekat lah, semua orang yang ambil fight sama aku nekat. Dari Jason sendiri, apa yang kamu lihat dari Kelvin? Dari seorang Kelvin Ferrari? Orangnya jujur, dia belak-belakan, ngomongnya belak-belakan. Tapi kalau dia bilang saya takut, nggak takut sama sekali. Saya nggak takut karena saya suka hal yang menantang. Mungkin Justin punya experience, kenapa bisa nggak takut sama Kelvin? Sama-sama latihan, Semua fighter latihan. semua veteran. Apa yang ngebuat yang menurutmu latihanmu tuh bisa kalahin latihanku? Kalau kamu kan percaya diri, nggak takut. Oke. Apa yang menurutmu kayak yang latihanku bisa ngalahin latihannya Kelvin? Gimana? Apa? Kalau masalah dibilang latihan itu nanti kita lihat ya, sering latihan apa ntar kita tunjukin di atas ring. Tunjukin di atas ring sama kayak semua kata-kata fighter yang nggak yakin, yang nggak punya visualisasi dia mau kayak gimana. Kita lihat nanti. Aku prediksiku, aku yakin KO round 1. Baik, terserah aku mau pakai siku, mau pakai tak sundul pala, terserah aku. Mau aku mau gimana. Mungkin mau dijelasin lebih spesifik. Jadi kalaupun Jason tahu itu bakal tetap kena. Head kick. Lihat aja. Head kick, lihat aja. Gimana Jason? Oke, kita lihat ronde 1. Kalau saya bisa bertahan ronde 3. Ronde 3. Bagus. Tapi nggak mungkin decision fight ini, nggak mungkin decision. Nggak mungkin sampai ke keputusan juri. Pasti KO. Oke. Menurut Jason nih. Nah, lihat juga Kelvin yang undefeated ini. Dia kan udah lama banget off. Itu jadi suatu peluang yang besar nggak untuk Jason menang di fight ini? Kalau peluang bukan sih, karena dia punya basic di sana, dia punya basic MMA. Saya main di Rusia, dia itu bukan peluang buat saya. Karena itu bisa jadi, apalagi saya debut pertama di MMA, itu bukan peluang buat saya. Tapi selain silat, kamu kan juara Prapopnas ya? Prapopnas, Nah, selain silat, kamu pernah tanding di bela diri lain nggak? taekwondo, Taekwondo. ya, Oke. Kemarin sempat lawan siapa? Aku dengar fight. Sergio. Oke. Itu menang. Puji Tuhan menang. Oke. Win by apa? By hoki. By hoki. Gimana itu hoki apa nggak? Mungkin dari orang-orang lihat hoki, tapi Hoki bro, kita nonton, Kem aku nonton, aku malah nang pas tuh nonton. Sergio menang winning round 1, round 2 sampai head kicknya itu. Tuh Kem lihat aja, wasitnya di situ aja udah nggak profesional. Wasitnya sertifikat tutorial. Sergio kepleset, cari kepalanya, karpetnya itu nih kayak gini. Karpet kayak gini licin. Aku pun ngaku kalau misalkan aku di fight situ aku nggak mau. Ke dalam dirimu sendiri pun kita tahu itu ke menang hoki. Semua orang tahu ke menang hoki. Lucky blow berarti. Lucky blow, realistis ya, lucky blow. Kalau misalkan dia menang, memang realistis dia menang lawan Sergio, dia pasti round 1 tuh kompetitif. Sedangkan aku nggak lihat kompetitifnya Sergio, nggak ada pakai kaki, dia cuma boxing. Dia maju, tendangannya dia muter-muter cari angin. Menurutku itu ya coba ya Mako. Di MMA tuh nggak bakalan ada riset bro. Kayak nendang, kayak jatuh, wasit itu cuma nonton. Kecuali kayak tap atau kayak KO. Nah, Jason. Kemarin kan udah sempat menang lawan Sergio. Itu jadi penumbuh semangatnya Jason nggak untuk lawan Kelvin. Jadi makin pede gara-gara menang kemarin. Itu rules kickboxing. lulus kickboxing. Nah, dari Jason sendiri gimana? Kalau jadi penyemangat buat saya enggak ya. Karena itu saya suka hal yang menantang. Kemarin suruh lawan Sergio itu juga bukan peluang buat menang, enggak. Emang suka hal menantang, kalah menang biasa itu pertandingan. Yang penting coba. Tapi target win. Win. Semua fighter pasti target win. Nggak ada kalau kayak misalkan targetmu win, kalah menang tuh nggak biasa. Aku nggak kalah tuh nggak ada di mindsetku tuh, aku nggak ada dalam kalkulasiku. Kalau kita kalah menang biasa,
ya udah itu batasmu, tapi aku nggak menang. Aku nggak harus cuma menang, aku harus ngedominasi fightnya. Itu mindsetku. Oke, dari mindsetnya kayak udah beda, skill beda jauh, mindset beda jauh. Oke, aku nggak tahu ya, bro, latihan serius bro. Kayak lawan Kelvin, kayak lawan aku. Kayak harus, kayak belum sadar sampai kayak masuk ke oktagon baru kayak, aku lawan Kelvin Ci. Nanti rasain sendiri. Nah, pas kayak masuk, pas kayak workout, situ baru bakal berasa pressure-nya. Aku datang sana cuma lakuin job gue sehari-hari. Datang sana sikap tumbuk, naik ke atas oktagon, celebrate, party, selesai. Buat kini hal yang baru, pressure, semua rame bakal orang nonton. Gimana Jason? Ya, lihat aja dari Nah, sini. speechless kan? Ya, responnya iya aja. Gara-gara dia nggak aware, dia itu kontraknya udah ditanda tangan. Dia itu masih belum sadar apa yang dia tanda tangan itu, dia masih belum sadar. Sampai kayak udah deket fight week, sampai kita udah face off, sampai kayak udah masuk dalam oktagon, kayak udah workout, baru kira rasain apa yang kira rasain. Terus itu baru kira rasain gugup, sekarang kayak speechless. Kayak pikirin tuh sebelum kayak tidur, tiap malam. Aku tidur nyenyak sih tiap malam, aku gak tau kayak. Berarti menurutmu namun ini worst nightmare-nya buat Jason? Kayak kalau lawan aku takut nggak? Bukan tarung bro. Kalau dibilang berani kayak Jason tapi kalah pasti. Realistis. Kalau nanya sama yang bukan tarung diam, saya diam. Nah, ngomong-ngomong TTD kontra ya. Jason kan bilang, Kelvin mati itu dengan cara apa? Kamu tahu? Head kick. Head kick juga. Kayak Sergio. Ya. Kayak Sergio. Kayak Sergio mana? Sergio. Ini combo yang sama, kita lihat head kick mana yang bakal bikin mereka KO ya nanti tanggal 10 Mei. Nah, aku punya pertanyaan nih buat kalian berdua. Seberapa penting kemenangan ini buat kalian? Dari Justin dulu. Ini kalau sampai penting ini kayak cari prestasi buat saya. Karena lawan saya Kelvin sangat penting. Apalagi juara MMA yang tak terkalahkan. Buat saya sangat penting. Kalau Kelvin? Ya, sama kayak John Johnson, Aspinall ya anggapannya. Aku fight, ya udah warm up untuk lanjut untuk next one. Aku kayak pengen aktif tahun ini. Tapi aku respect sama dia mau terima fightnya. Untuk dia kalau menang lawan aku, which is impossible, itu prestasi yang besar buat dia. Tapi aku ngerti, kalah menang buat dia itu menurutku udah prestasi, udah bagus. Nah, dari Kelvin sendiri tadi bilang buat next fight. Kira-kira next mau melawan siapa? Next, aku masih pengen kejar si Hama tuh. Lihat ya, itu bakal datang. Itu pasti, time-nya pasti bakal ada. Opet, bisa diceritain nggak kenapa gagal fight sama Opet? Aku gak bilang aku 100% bener. Saat itu aku dipanggil El Timbang duluan. Aku gak bilang aku itu 100% bener. Tapi musuhmu dulu ada yang timbang juga. Aku bisa post ini buktinya. Emang gitu awalnya aslinya penakut. Uangnya udah ada. Kayak minta A, aku udah doublein tapi Ki gak mau. Emang takut. Mau gimana? Aku kalau jadi dia juga aku takut lawan diriku sendiri. Ya udahlah, gimana? Kira-kira kalau next fight ini kalau out Opet, kira-kira dia masih berani ya? Nggak mungkin, tapi aku pasti bakal call out. Pasti. Aku pasti bakal tetap call out, tapi dia nggak mungkin mau. Lebih ke masih penasaran sama Opet atau karena masih Dendam ini menurutku sama dia personal. Aku sama dia personal. Kalau aku sama Justin ini it's only business. Kayak cuma datang ke sini cuman untuk jadi tumbal KU-ku. Setelah itu ya udah selesai. Kayak lanjutin, kayak mau fight sama siapa terserahmu. Mungkin fight sama aku kayak bisa kayak dapat turning point, batu loncatan untuk fight ke depanmu. Entah itu di mana. Justin, entah menang atau kalah, kamu bakal lanjut nggak fight di MMA lagi? Lanjut. Bakal lanjut. Karena ini suatu prestasi, lanjut. Ini salah satu hal positif buat saya. Mengejar prestasi buat masa depan. Karena hobi saya juga kan bela diri. Lanjut pasti. Nah, karena bakal lanjut fight MMA lagi, kira-kira bakal nyari lawan yang undefeated lagi nggak? Atau mungkin mau cari yang setara? Rematch sama Sergio.
Rematch sama Sergio itu belum, menurutku belum selesai, itu belum kelar. Kita tahu sendiri kok Sergio tuh winning fight-nya, kayak kita sendiri kita tahu tuh hoki. Rematch sama Sergio, abis ini rematch sama Sergio. Oke. Seandainya kemarin Sergio nggak kalah dari kamu, menurutmu tuh kan itu kena head kick. Iya. Dia nggak kena head kickmu, kamu bakal menang menurutmu? Dia nggak bakal di sini. Kalau dia nggak menang head kick kemarin, dia nggak bakalan di sini. Dia viral, dia viewsnya banyak kan gara-gara kawin Raja Perang, gara-gara kawin Sergio, dan itu pun fluke win tuh. Kayaknya nggak rematch sama Sergio. Mas Rimas berani. Siapa aja berani. Saya suka hal yang Tapi pengen menantang. nggak? Pengen. Nah, kemarin katanya banyak yang bilang itu karena kepleset, karena hoki. Oke, rematchnya saya tunjukin yang benar. Yang lebih proper ya. Oke, belum prepare yang benar. Dengar-dengar kau pernah fight sama Lanang juga ya? Pernah. Oke, itu di mana ya fightnya kalau aku boleh tahu? Kalau itu masa lalu ya, saya fight tuh bebasan. Oh bebasan, jadi Bebasan. street fight gitu. Street fight. Berarti kamu ini berawal dari street fighter? Ya, bukan street fighter. Kalau ada yang orang-orang kayak nantang, mau gimana gitu, saya ladeni. Bukan karena takut, cuma suka yang menantang aja. Berarti kamu suka yang challenging ya? Ya. Oke, jadi saya siapku kali ini. Nah ini pesan dan kesan terakhir kalian sebelum ketemu di atas oktagon nanti dari Kelvin dulu. Kayak mau aku ngomong apa cu? Aku udah ngomong semua apa yang aku mau kasih tahu. Ya, Ki sendiri tahu kok, Ki itu susah tidur malam-malam, Ki pikirin aku tahu kok tuh. Ki sendiri tahu. Hari-harimu terasa berat, panjang banget. Ki pengen kayak cepet-cepet tanggal 10, cepet-cepet tanggal 10. Biar selesai aja. Ki sendiri tahu. Teman-temanmu semua tahu. Orang-orang semua tahu. Tuh Cica ngomong tuh, Cica. Justin gimana? Pesan dan kesannya? Ya, pengen cepet-cepet tanggal 10 kita lihat. Bener. Benar. Oke guys, jadi itu face to face kita kali ini dari komen event kita. Sampai ketemu lagi di War Games. See you at War Games. Coughing like 50, too many men trying to get up with me. But I stay with a gun, ready to get from the 4 for the 9.